Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang dicurahkannya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita dan keluarga kita, anak keturunan kita digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian Al-Qur'an kita di tengah masa liburan ini ya. Eh, Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji suratul Baqarah ayat yang ke-118. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Pada ayat sebelumnya kita telah mendapatkan keterangan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani serta orang-orang musyrik ya, bukan ahlul kitab, orang-orang kafir yang bukan ahlul kitab, mereka berceloteh. Orang-orang Yahudi berceloteh bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. Orang Nasrani berceloteh bahwa Isa Al-Masih adalah anaknya Allah. Orang-orang musyrik, bukan ahlul kitab, berceloteh bahwa malaikat-malaikat itu anak-anaknya Allah. Ya, begitu karangan-karangan mereka. Jadi ada ahlul kitab, ada kafir bukan ahlul kitab, ada muslim. Itu tiga itu ya. Jadi ada yang kafir, kafir itu ada yang ahlul kitab, ada yang bukan ahlul kitab.
Yang ahlul kitab itu Yahudi, Nasrani. Yang bukan ahlul kitab selain Yahudi, Nasrani semua itu. Ya, yang tidak punya kitab dari Allah, kitab samawi, itu kafir, bukan ahlul kitab. Ya, kemudian Islam kita, ya. Nah, mereka itu tadi berceloteh tadi seperti itu dan itu dibantah oleh Allah Subhanahu. Subhanahu, ya Maha Suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ard. Kemudian Allah tunjukkan bahwa segalanya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di langit dan bumi semuanya itu miliknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Allah Maha Suci atas apa yang mereka ucapkan. Semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan semuanya, langit dan bumi. Menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Allah Maha Pencipta semuanya itu. Jadi ya tidak butuh yang mereka ucapkan seperti itu. Tidak butuh, ya. Allah Maha Suci dari yang demikian. Nah, kemudian dilanjutkan lagi celotehan mereka, ya. Celotehan mereka dan ini adalah diucapkan oleh kafir, golongan dari orang-orang kafir Mekah. Ya, Rasulullah di Madinah, ya, pada waktu itu. Kemudian orang kafir Mekah, ya, datang kepada beliau dan mengatakan, ya, kepada beliau. Namanya adalah Rafi', pakai ain, Rafi' bin Khuzaimah, ya, namanya Rafi' bin Khuzaimah. Dia mengatakan, wahai Muhammad, sekiranya kau adalah utusannya Allah, sebagaimana yang kau klaim, kau akui itu, ya, maka coba bilang kepada Allah, gitu. Kalau kamu utusannya, bilang kepadanya, supaya juga mengatakan kepada kami, ya, sehingga kami bisa mendengarkan ucapan Allah itu. Ya, kalau kamu utusan Allah, kami juga ingin mendengarkan ucapan Allah itu, gitu ya. Yang membenarkan bahwa engkau utusannya. Nah, itu celotehan mereka itu seperti itu, ya. Yang permintaan atau pertanyaan-pertanyaan itu merepotkan sekali itu, merepotkan Nabi itu, ya. Tujuan mereka itu ya supaya repot saja Nabi ini ditanya seperti itu. Maka kemudian turun ayat ini, turun ayat ini. Wa qala alladzina la ya'lamuna, wa qala dan berkata, wa qala berkata alladzina orang-orang la ya'lamuna yang tidak mengetahui. Ya, itu tadi yang tidak mengetahui. Mereka tidak mengetahui itu di. Dan ini diartikan adalah musyrik ahlul Makkah. Ya, orang-orang Mekah waktu itu. Dan juga nantinya tidak menutup kemungkinan setelahnya juga terus akan mengatakan seperti itu. Siapa? Mereka ateis. Orang-orang ateis itu juga nantinya bisa saja muncul bertanya-tanya sesuatu yang merepotkan. Ya, karena malah orang-orang ateis itu pertanyaannya itu ya itu merepotkan sekali itu mereka. Ya. Karena mereka tidak yakin, ya, mereka posisinya tidak yakin dengan gaib itu tidak yakin, tidak percaya mereka itu. Nah, orang musyrik juga demikian dia orang-orang kafir ini yang ahlu Mekah itu, ya. Nah, kalau Yahudi Nasrani mereka percaya tentang Allah, gitu ya. Mereka punya kitab gitu, ya. Yang tidak punya kitab ini yang kemudian mereka-reka begitu. Maka kemudian, ya, dilanjutkan. Laula, apa perkataan mereka itu adalah laula yukallimunallahu au ta'tina ayah. Ya. Laula, mengapa tidak? Laula ini, ya, itu adalah adatut tahdid. Jadi kayak apa ya? Menuntut begitu, ya. Mengapa tidak gitu? Menuntut. Yukallimuna, berbicara kepada kami Allahu Allah. Mengapa tidak Allah berbicara kepada kami saja gitu, ya. Ucapan tadi itu Rafi' bin Khuzaimah tadi. Au ta'tina, au atau ta'tina, datang kepada kita, kepada kami ayatun, tanda-tanda kekuasaannya, atau didatangkan kepada kami tanda-tanda kekuasaan yang kami inginkan,
Ya, jadi kami ingin apalah, pokoknya kamu tunjukkan, bisa nggak kamu itu? Ya, kami ingin kamu bisa begini, bisa nggak begitu kan? Kami ingin kamu bisa begitu, bisa nggak? Ya, sebagaimana permintaan orang-orang dulu, orang-orang kafir pada zaman nabi-nabi yang terdahulu. Ya, mereka minta, bagaimana? Bisa nggak Allah keluarkan onta dari batu, begitu ya? Itu permintaan aneh-aneh gitu. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada masa nabi-nabi terdahulu, pada Nabi Soleh. Dan kekuasaan atau tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah itu juga ditunjukkan kepada umat-umat terdahulu itu. Tetapi sedikit pun juga bagi mereka yang sudah kafir, ya tetap juga kafir. Kadzalika demikian pula qala berkata alladzina orang-orang min qablihim sebelum mereka itu. Sama dengan orang-orang kafir sebelum mereka itu sama. Orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab juga iya, termasuk juga orang-orang kafir yang bukan ahlul kitab. Ya, orang-orang Yahudi, ya pengikutnya Nabi Musa yang kafir juga ada itu. Ya, minta-minta seperti itu sama. Misla qaulihim seperti ucapan mereka itu. Sama. Tasyabahat qulubuhum. Serupa. Apa itu hati-hati mereka itu sama. Hati-hati mereka itu adalah ingkar kepada nabi dan utusannya. Hati mereka itu tidak mau menerima nabi dan utusannya. Durhaka kepada nabi utusannya. Ucapan-ucapan permintaan-permintaan itu tak lain tak bukan adalah agar merepotkan saja itu. Kalau sudah ditunjukkan ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah ditunjukkan, mereka juga tetap kafir. Qad bayyana sungguh, bayyana telah kami terangkan al ayati itu tanda-tanda kekuasaan kami liqaumin kepada kaum yuqinuna yang mereka itu yakin. Sudah kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami, ayat-ayat kami kepada kaum yang yakin. Jadi ini tasliyah kepada Nabi, penghiburan kepada Nabi Muhammad SAW sudah tidak usah terlalu dihiraukan. Memang begitu, orang-orang kafir itu begitu. Tidak hanya kepada engkau Muhammad, mereka meminta-minta atau menanyakan sesuatu yang juga ketika ditunjukkan itu mereka tetap kafir. Orang-orang sebelumnya juga demikian itu. Nabi Musa itu sudah sering kali itu ya, diminta-minta oleh orang-orang pengikut-pengikutnya yang kafir-kafir itu. Mereka minta ini, minta itu. Diberi ini, diberi itu, minta lagi ini, minta itu. Sehingga kemudian memberikan pelajaran juga kepada kita, ya, agar kita tetap istiqomah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu kemudian kita ikut-ikutan, ya, meminta bukti sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Ya, cukup Al-Quran sebagai bukti. Al-Quran ini adalah mukjizat sampai hari kiamat. Al-Quran ini mukjizat yang bukan seperti mukjizatnya Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa yang bisa dilihat, yang bisa membelah lautan bisa dilihat oleh kaumnya. Ya, tetapi setelah itu tidak bisa ditemukan lagi mukjizat-mukjizat itu. Ya, tidak bisa dinikmati lagi mukjizat-mukjizat itu. Para nabi itu diangkat seiring dengan diangkatnya para nabi, diwafatkannya para nabi. Sudah tidak ada lagi mukjizat. Sedangkan Al-Qur'an ini sudah mukjizat, ya, yang tetap bisa dinikmati sampai hari kiamat. Cukup dengan ini, ya. Kemudian dikukuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tasliyah tadi, penghiburan kepada nabi tadi. Inna sesungguhnya kami Allah arsalnaka kami telah mengutus engkau Muhammad bil haqqi dengan hak dengan benar. Kamu berada di jalan yang benar dan ini adalah lisensinya dari Allah Subhanahu wa taala. Inna sesungguhnya kami telah mengutus engkau dengan benar. Bil haqqi itu dengan benar. Ya, tidak perlu menghiraukan mereka itu. Kalau mereka tidak mau mengikuti ya biarkan saja.
kau jelaskan seperti sekuat tenaga engkau, sampai engkau susah sekalipun, mereka tetap kafir kalau mereka ditetapkan oleh Allah sebagai orang-orang yang kafir. Dan memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah seorang utusan Allah yang sangat penyayang. Beliau itu sangat penyayang, cinta kepada manusia seluruhnya, bahkan kepada umat Islam dan kepada juga ya kaum-kaum yang bukan Islam tuh Nabi sayang. Sehingga Nabi ingin semuanya itu Muslim, semuanya itu masuk Islam, tidak ada kecuali pun, tidak ada satu kecuali pun itu Nabi ingin seperti itu. Sehingga sikap-sikap keras mereka itu orang-orang kafir itu, ya sikap-sikap keras, pertanyaan-pertanyaan, permintaan yang merepotkan segala macam, yang mereka itu sebenarnya adalah durhaka memang hatinya itu membuat Nabi itu sedih. Nah inilah cintanya Nabi kepada manusia. Nabi itu tahu betul, paham betul bahwa yang Muslim akan masuk surga, yang tidak mau Muslim, tidak mau mengikuti syariat-syariat Allah, masuk neraka. Itu Nabi tahu betul. Sehingga sepertinya ini kok nggak mau begitu, diajak kok nggak mau begitu ya. Itu Nabi sedih. Apalagi bukan hanya nggak mau, tapi malah justru sikap mereka seperti itu, celoteh-celoteh seperti itu. Mereka itu. Dan bukan hanya celoteh, yang lain juga malah memaki-maki Nabi, ya, mencaci maki Nabi itu, yes, ya. Nabi sayang malah dibalas dengan caci maki, ya, bahkan dibalas dengan permusuhan dan peperangan. Itulah tantangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi sangat sayang kepada mereka semua itu. Maka dikukuhkan di sini, Inna arsalnaka, sungguhnya kami Allah telah mengutus engkau Muhammad bil haqqi dengan benar, basyiran sebagai pembawa berita gembira kepada mereka yang mengikutimu, kepada mereka yang mau mengikuti al-haq tadi, dan wa nadhira, dan juga pemberi peringatan kepada mereka yang tidak mengikutimu, diingatkan tentang balasan azab Allah Subhanahu wa taala. Basyira sebagai berita gembira, yang mengikutimu akan masuk surga, dan juga mengingatkan bagi mereka yang tidak mengikutimu, mereka akan masuk neraka. Itu saja. Memang itu basyiron wa nadhira. Sampaikan saja. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan tidaklah engkau akan dimintai pertanggungjawaban an ashabil jahim, tentang penghuni-penghuni neraka. Nah, ini ada dua macam bacaan ya Bapak Ibu sekalian. Di qiraah sab'ah ini ada yang membaca wala tas'al, ya. Wala tas'al, taknya di fathah dan lamnya di sukun. Ini bacaannya Imam Nafi'. Ya, bacaannya Imam Nafi', la tas'al, la tas'al. Nah, selain Imam Nafi' itu la wala tus'alu. Ya, maksudnya sama. Kalau wala tus'alu, engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban dari penghuni-penghuni neraka. Kalau wala tas'al, itu jangan engkau tanyakan, ya, bagaimana nanti mereka itu menjadi penghuni-penghuni neraka. Mereka akan jadi penghuni neraka. Oh, sudah itu, ya, itu sudah maklum begitu. Tidak perlu engkau tanyakan. Bagaimana nanti azab kami seperti apa, itu tidak usah. Itu jelas. Yang tidak mengikutimu masuk neraka. Al-Jahim itu neraka, ya. Nah, dinamakan Jahim itu karena dia itu kayak apa ya, menyala-nyala gitu. Menyala-nyala, melahap, ya. Seperti ingin melalap, ya, seperti ombak samudra yang ingin melalap. Dan neraka itu kekuatan eh, kendalinya atau
kekuatan untuk melalap, ya, untuk melahap penghuni-penghuninya itu kekuatannya itu harus dikendalikan oleh 70.000 kendali. Setiap kendali dipegang oleh 70.000 malaikat yang kuat-kuat. Saking saking dahsyatnya apa ya, kekuatan neraka itu untuk melahap penghuni-penghuninya itu. Kekuatannya luar biasa dahsyatnya. Jadi kayak kayak apa ya? eh, Daya dorongnya itu harus dikendalikan oleh harus ditahan gitu ya. Kalau itu sudah terasa berat itu. Jadi kayak ingin melahap itu dikendalikan dengan 70.000 kendali. Di setiap kendalinya ada yang memegang 70.000 malaikat. Itu saking kekuatan neraka itu. Nggak usah dibayangkan lagi itu ya. Itu azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak mengikuti ya petunjuk Allah. Yang Allah sudah ciptakan, Allah sudah berikan nikmat, sudah diberikan petunjuk, sudah diberikan nabi yang sangat baik, yang pencinta, penyayang, kok masih begitu? Ya sudah rasakan saja nanti di hari kiamat. Mereka akan menjadi penghuni-penghuninya neraka. Nah, penghuni itu ya, itu bukan hanya masuk. Jadi kalau kita itu dikatakan sebagai penghuni, penghuni komplek misalkan, maka kita sebenarnya kita sudah dapat SK untuk menghuninya. Sah kita menjadi penghuni, ya. Mau kita tinggalin, mau seperti apa, kita penghuninya di situ. Beda dengan tamu yang bisa masuk, suatu saat bisa keluar. Tamu masuk keluar gitu. Itu bukan penghuni, itu tamu saja itu. Nah, kalau penghuni itu yang sudah legal formal, sudah de facto dan de jure itu penghuni. De facto dan de jure. Nah, mereka-mereka itu menjadi penghuni neraka itu, ya, penghuni sudah menjadi ahli neraka, penduduk neraka itu ya, penduduk neraka. Warga negara Indonesia itu berarti mereka yang tinggal di Indonesia dan sudah mendapatkan legal formal tinggal di Indonesia. Beda dengan turis yang hanya kemudian nanti harus ngurus visa dan segala macam visa bisa pulang, harus ngurus visa lagi enggak usah. Kalau sudah WNI ya sudah ya penghuni atau warga negara Indonesia. Nah, itu orang-orang yang nanti kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir semua itu menjadi penghuni-penghuni neraka itu ya. Dan kekuatannya yang tadi disampaikan oleh Nabi tadi itu. Kekuatan daya lahapnya dia itu melahap-lahap itu harus dikendalikan, ditahan oleh 70.000 kendali, di setiap kendalinya 70.000 malaikat yang kuat-kuat ya. Saking dahsyatnya neraka itu. Ya kalau kita kayak gini ya sudah itu ya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari neraka yang luar biasa dahsyatnya itu. Nah, kemudian dilanjutkan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Ya, tadi sudah ditegaskan engkau adalah utusan kami Bashiron wa Nadhiro sebagai pembawa berita gembira kepada yang mengikutimu dan sebagai pembawa peringatan bagi mereka yang tidak mengikutimu. Ya, dan kemudian jangan engkau tanyakan atau tidak engkau dimintai pertanggungjawaban
ya atas orang penghuni-penghuni neraka Jahim. Ya sudah, tidak perlu sedih. Kemudian dilanjutkan nih, walan tardo dan tidak akan pernah ridho atau senang. Nah, ini tidak akan itu lan di sini itu adalah lan nafi tiga ini nafi, nasob dan istiqbal. Ya, dia itu meniadakan tidak dan dia fungsinya adalah menasobkan fiil mudhari dan kemudian dia istiqbal yang akan datang. Tidaknya itu seterusnya. Walan tardo dan tidak akan ridho, tidak akan rela angka kepada engkau Muhammad, siapa yang tidak akan rela itu al-Yahudu, orang-orang Yahudi, tidak akan rela mereka itu, Yahudi itu. Walan Nasoro dan juga tidak orang Nasrani. Nah, ini yang kemudian rahasia bahasa di sini ada lan dan ada la di sini. La itu tidak, tidak itu bisa saja nanti iya dilakukan. Saya tidak makan, tapi nanti mau makan. Tapi kalau saya tidak akan makan, jadi dalam waktu yang dibatasi nanti tidak akan makan. Kalau saya tidak makan nih, tapi nanti saya keluar rumah makan. Jadi ketidakrelaannya orang Yahudi itu lebih dahsyat daripada orang Nasrani tentang agama Islam ini. Ya di sini yang tentunya adalah simbol utamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini itu didasari pada keinginan orang-orang Yahudi kalau Muhammad itu sudah menghadap kiblatnya mereka, ya, wah ini yang itu yang diharapkan. Juga demikian orang Nasrani menghadap kiblatnya mereka. Ternyata Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Yang itu bukan kiblatnya Yahudi dan kiblatnya Nasrani itu. Permulaannya itu sehingga mereka kemudian semacam putus asa orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tidak rela mereka itu. Ya, tidak rela. Hatta tattabi'a sehingga engkau Muhammad mengikuti millatahum agama mereka. Dan mereka akan mengupayakan berbagai cara agar engkau mengikuti mereka. Padahal engkau telah mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan lengkap dengan syariatnya. Tapi mereka akan berupaya mengikuti supaya engkau berbelok mengikuti mereka dengan berbagai cara. Karena itu mereka ya yang mereka sukai, engkau ikut sedikit 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 sedikit, nanti lama-lama kemudian sampai ke berubah haluan, meninggalkan Islam. Itu yang mereka inginkan. Sebelum tercapai itu ya mereka berupaya seperti itu. Kul katakanlah wahai Muhammad, inna hudallahi sungguhnya petunjuk Allah huwa itulah al-huda, petunjuk yang sebenar-benarnya. Itu yang dimaksud al-Islam. Yang dimaksud Islam itu petunjuk sebenar-benarnya. Sudah jangan engkau hiraukan mereka. Jika engkau menginginkan mereka itu mengikutimu. Sementara mereka tidak mau mengikutimu, bahkan mereka juga ingin sekali engkau mengikuti mereka, ya sudah, jangan terlalu berharap ridhonya mereka. Jangan engkau terlalu berharap menginginkan mereka ridho. Maka mereka tidak akan ridho. Jangan engkau terlalu berharap mereka senang. Karena mereka tidak akan senang. Sebelum kita betul-betul mengikuti agama mereka. Agama yang dimaksud di sini. Termasuk juga budaya-budaya yang kemudian bisa menyelisihi agama itu. Ya banyak kemudian orang-orang Islam yang mengikuti misalkan Valentine misalkan. Itu adalah budaya ya. Budaya mereka kemudian kita ikut-ikutan merayakan itu. Ya, misalkan nanti ini mohon maaf nih ya. Natal misalkan kita ikut pakai baju Natal begitu ya. Senang mereka itu. Tapi tidak cukup sampai di situ ya. Bukan berarti setelah itu selesai enggak, akan diteruskan itu terus-terus. Ya, masa umat Islam ikut-ikutan pakai
baju itu, ikut-ikutan menghias rumahnya, itu seneng ya. Jangan, enggak usah ikut-ikutan begitu. Kalau mereka tidak ridho, biarkan saja itu. Mereka juga tidak akan ridho sampai engkau mengikuti agama mereka. Ini petunjuk bagi Nabi Muhammad SAW dan perintah kepada umatnya. Ini adalah ayat Al-Quran seperti itu ditujukan kepada khitabnya adalah Nabi Muhammad, tapi perintahnya adalah untuk umatnya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Ditegaskan di sini. Wawunya ini, wawu istiqnaf, lamnya lam kosam. Sumpah sebenarnya ini. Lam kosam, innya adalah in syartiyah. Ini eh, takdirnya adalah wallahi la ini taba'ta. Demi Allah. Sungguh jika. Ya, kemudian di sini disingkat sungguh jika. Ini lamnya lam kosam dia. Sungguh jika. Ittaba'ta engkau mengikuti ahum hawa nafsu mereka, keinginan-keinginan mereka yang tidak akan tuntas sampai engkau betul-betul melepaskan agamamu, termasuk umat Muhammad ini semua, yang kau ikuti satu demi satu, akhirnya betul-betul bias gitu ya. Itu mereka senang kalau sudah begitu. Ba'dalladzi setelah alladzi sesuatu. Ja'aka yang sampai kepada engkau, telah sampai kepada engkau, apa sesuatu itu? Minal ilmi, yaitu ilmu dan ilmu atau kebenaran. Minnya ini adalah al-bayan. Di sini kita akan dapatkan di sini ada tiga min. Minal ilmi, minallahi, miwaliyin. Ini beda-beda nih Bapak Ibu sekalian ya. Ini ya, rahasia bahasa itu dalam sekali nih Al-Quran ini. Tidak akan apa tadi? Jika engkau, sungguh jika engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka itu, yang puncaknya adalah meninggalkan Islam, setelah datang kepadamu, sampai kepadamu ilmu kebenaran ini, petunjuk ini, Al-Quran ini, malah engkau menyeleweng. Itu engkau tinggalkan petunjuk Al-Quran, malah engkau ikuti keinginan-keinginan mereka itu, maka jawabnya kosam di sini. Jadi di sini kalau ada lam kosa, ada kosam dan bertemu dengan syartiyah, maka jawabnya adalah milik yang pertama tadi. Itu jawabnya kosam di sini. Maka tidak ada bagi engkau Muhammad, tentu kepada umat Nabi Muhammad, minallahi, dari azab Allah. Ini min harfu jar ya. Dari azabnya Allah, dan ini tidak terjadi pada Nabi karena Nabi tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan. Ini pelajaran untuk umatnya ini. Tidak akan ada bagimu dari azab Allah miwaliyin. Nah, ini minnya adalah min zaidah. Min zaidah bertemu dengan isim nakirah, ini menunjukkan taklil. Ini beda dengan minallahi waliyun. Ya. Jadi malaka minallahi waliyun. Dengan miwaliyin beda, beda ini. Minnya di sini min zaidah. Ini min harful jar. Ini bukan min zaidah. Ini min zaidah. Ya, ini. Ya, kalau kita apa memahami tata krama bahasa, insya Allah kan paham. Ya, miwaliyin. Satu pelindung pun. Nah, ini nggak ada kata-kata punnya. Maksudnya itu tidak ada seorang pun yang bisa melindungi kamu dari azab Allah, tidak ada satupun. Wala nasirin, dan juga tidak ada yang menjadi penolong engkau. Satu pun juga tidak ada. Kalau Allah mengazab itu tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang melindungi dan menolong engkau satu pun. Itu min itu tadi itu. Satu pun yang melindungi dan menolongmu. Jika engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka. Padahal sudah jelas petunjuk Allah. Nah, ini tentu kepada umat Nabi Muhammad SAW, bukan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jelas selamat dari neraka, dari azab Allah sudah dijamin garansi. Yang belum dijamin, belum digaransi itu kita, umatnya Nabi Muhammad SAW ini. Oleh karena itu, hendaknya lah kita tetap teguh dengan petunjuk-petunjuk Allah, ya, syariat-syariat agama Allah ini yang sudah komplit, ya.
Kalau kita masih ikut-ikutan sini, ikut-ikutan situ, udah komplit. Kok ini belum, ya yang belum kita pelajari kan masih banyak gitu ya. Ya, tuh ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan ayat-ayat Allah ini ya meneguhkan kita untuk eh, ya berislam dengan sebaik-baiknya ya. Islam ini agama yang baik ya, agama yang sempurna ya, agama yang hablum minallah wa hablum minan nas, ini baik. Petunjuk-petunjuk itu agar kita selamat ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu agar kita selamat ya, agar kita tetap mengikuti eh, garis yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya ini. Demikian pembacaan eh, ayat-ayat Al-Quran dan kajiannya. Semoga kita senantiasa diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Semoga juga kita dan keluarga kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan rezeki yang halal, yang sakit diberi kesembuhan, yang sulit diberikan kemudahan, dan diberikan jalan keluar. Ya, dan kita sampai senantiasa istiqomah sampai akhir hayat kita, ya, dan diwafatkan dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. rahim. Alhamdulillahi Iyyaka rabbil na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita malam hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa tahiyya Subhanakallahumma wa subhanallah bihamdik. wa Asyhadu an la bihamdika ilaha La illa asyhadu anta an la ilaha illa astaghfiruka ilaha wa anta atubu illa wa ilaik. atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih Ustaz. wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Matur teman-teman suwun. Terima Terima semuanya. kasih. kasih. Terima